Oke, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan review, tapi bukan pancing tege, Mas. Karena beberapa kemarin ada permintaan, kita akan review soal kail pancing hari ini, Mas. Kalau di daerah Rawapening, rata-rata ada 3 jenis kail yang sering dipakai. Meskipun ada tipe-tipe atau jenis lain, jenis kail lain yang dipakai di luar Rawapening. Tapi kali ini yang akan saya review jenis-jenis yang sering saya pakai saja, Mas. Meskipun nanti ada mungkin sedikit beberapa tambahan informasi untuk jenis kail yang lain. Oke, kalau kalian senengnya pakai kail yang jenis apa, Mas? Kita simak dulu reviewnya. Untuk review kail hari ini kail yang sering dipakai di sekitaran Rawapening, Mas, terutama yang sering memakai umpan lumut. Ini saya ada beberapa sampel, cuma secara umum ya jenis kail yang dipakai untuk umpan lumut itu ada 3 jenis. Jadi jenis Iseyama, Akita Kitsune, dan Sode. Iseyama itu kalau orang sini nyebutnya bagong, Mas. Beberapa contoh yang saya punya seperti ini karbon AR, ini karbon Jepang. Ada lagi yang ini sing 1054. Nah, ini satu merek, serinya berbeda, 1057 dan 1054. Ini produk dari karbon Jepang. Nah, jenis seperti ini disebutnya Iseyama, Mas. Kalau orang sini ngarani ya bagong. Cuma serinya kan banyak. Nah, kalau dari jenisnya ada 2, yaitu flat itu yang tanpa lubang, dan ring itu yang seperti ini yang sering saya pakai yang lubang. Yang untuk flat biasanya kail dengan ukuran kecil, Mas. Seperti yang sering dipakai untuk microfishing, merek-merek Surikami itu rata-rata mereka merilis jenis kail yang tanpa lubang. Karena kenapa microfishing itu rata-rata tanpa lubang? Karena senarnya rata-rata kecil, Mas. Oke. Jadi kalau pakai lubang seperti ini rata-rata semua pakai lubang. Nah, ini dipakai senar kecil. Kalau senar besar dia senarnya tidak masuk di lubangnya ini, Mas, karena lubangnya kecil. Ini kalau senarnya di atas 0,12 masuknya susah. Jadi harus 0,12 ke atas, 0,10, 0,8 dan sejenisnya. Itu yang Iseyama. Jadi serinya Iseyama itu ada, kalau di karbon Jepang ya, Mas, yang lain bisa menyesuaikan. Itu ada seri 1054, 1057, terus ada juga seri 1008, 1053. Ada yang tanpa lubang, itu yang seri 1005. Nah, itu seri bagong. Seperti ini juga masuk jenis bagong. Di bagong itu ada juga sebutan lainnya, yaitu Marisode, terus Cinu, nah, termasuk Iseyama. Nah, bedanya Marusode dan Sode. Nah, ini masuk juga jenis Marusode, Mas. Nah, ukurannya besar. Kalau yang Sode itu biasanya ukurannya kecil. Untuk ini tulisannya Akita Kitsune ya, Mas. Sing Sodenya saya enggak ada ya, Mas, untuk mikro. Oh, enggak ada. Nanti saya carikan gambar di Google. Jadi, untuk Sodenya itu biasanya sama juga jenisnya bagong seperti ini, tapi biasanya ukurannya lebih kecil, Mas. Nah, kan? Dan rata-rata biasanya tanpa lubang. Nah, di seri 1022, terus 9014, nah itu ukurannya kecil. Senarnya rata-rata pakainya di bawah 0,12. Kalau di atas 0,12 sulit karena lubangnya kecil. Dan ukurannya ini biasanya antara 1, 0,8,
terus 06, 03, 05 dan semacamnya. Jadi seri-seri 0, nah terus ada yang lain lagi yang sering dipakai di sekitaran Rapening sini. Mungkin beberapa ada yang suka pakai tipe ini. Nah ini mas, ini dia ini, tapi ini yang mereknya Carbon Mix. Ada yang karbon Jepang, nah seperti ini serinya 1058. Kalau yang ini Carbon Mix 1030. Di karbon Jepang ini juga ada yang seri 1030, terus 1010 atau 1011. Itu sama juga bentuknya apa jenengannya ini Akita Kitsune. Nah, ini kalau wong sini ngarani curit, Mas. Jadi bentuk kailnya seperti ini, curit. Nah, ada juga merek yang banyak memproduksi seri tipe yang seperti ini. Itu ada merek J-Hook. Ini bisa dipakai universal, Mas. Yang jelas gagangnya ini lebih panjang. Jadi untuk melepas kail pada saat nempel di mulut ikan lebih mudah dibandingkan dengan yang seri bagong seperti ini. Ini kalau masuk ke mulut ikan melepasnya susah karena gagangnya pendek. Ada juga yang jenis gagangnya lebih panjang. Ya, yang Marisudi itu biasanya gagang ininya ini dia lebih panjang. Nah, terus sebenarnya ada juga tipe-tipe lain seperti ini yang saya punya. Terus ini banyak tipenya, Mas. Tapi yang sering dipakai rata-rata kalau di daerah saya itu hanya ada 2 sebutan antara bagong dan curit. Tapi jenis bagong sendiri ini tipenya macam-macam. Makanya di beberapa kali pembelian, kalau yang sering beli lewat online itu kadang salah beli. Saya juga beberapa kali dulu pernah salah beli juga. Oke. Ada juga yang tipe Wormer. Nah, Wormer itu sama dengan Ishiyama dan Marusude. Jadi jenisnya rata-rata mereka bagong juga sama. Istilah Wormer itu biasanya dipakai untuk brand seperti ini dari Sasami, terus juga Sapporo, Kyoto, Orca, Kaizen, Hemus, Gamamis, Maguru itu dia pakai sebutan Wormer. Nah, serinya rata-rata kalau ini kan Akita Kitsune ini yang F985. Nah, kalau yang Wormer itu biasanya yang F875. Seri lain ada juga 1875. Kalau yang karbon AR seperti ini, yang Wormer itu yang seri 1055. Mungkin 3 jenis ini dulu yang bisa saya review dan tidak bingung ya Mas. Nanti di lain kesempatan kalau ada banyak permintaan nanti saya videokan lagi untuk jenis mata kail yang lain. Kalau ada juga yang apa ya, mata kail yang khusus untuk cacing Mas, tapi cacing yang pakainya cacing silikon bukan cacing alam ya Mas. Cacing silikon itu ada yang namanya worm hook. Itu biasanya dipakai untuk mancing dengan umpan cacing silikon. Oke, saya rasa itu cukup videonya untuk hari ini Mas. Beberapa jenis kail yang sudah saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang kurang, perlu ditambahkan informasi, bisa komen-komen di bawah. Kita bisa berbagi, kita bisa sharing. Sesama pemancing harus saling berbagi. Tidak boleh saling mendahului. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video yang akan datang di menu yang lain. Terima kasih. Apa itu? Loh. Jangan nonton payung wis iwak Mas Bro. Ya, iwak. Walah, duh. Pembukaannya itu sudah 3 jari lagi Mas. Gede gak teko langsung pecah hambiar. Walah, iwak meneh lho. Iwak meneh Mas. Iwak meneh iki. Wah, iwak meneh suara. Ikan lagi. Lele gede itu ya. Waduh nih.
iwak men. Duh, hasil sementara.